Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrizal Hammi, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama, batch 4, NIM 107202530642, bidang studi Al-Quran Hadis di LPTK IAIN Langsa. Saya bertugas sebagai guru Al-Quran Hadis pada MAN 1 Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tenggara. Melalui video ini saya menyampaikan pelaksanaan uji kinerja PPG sebagai bentuk pemenuhan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru sesuai standar Kementerian Agama. Demikian perkenalan singkat dari saya kepada dosen penguji. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga dengan doa yang kita baca tadi kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran dan diberkahi ilmunya. Amin ya Rabbal alamin. Oke, baik, Bapak akan cek kehadiran dulu. Silakan dengarkan namanya dengan baik ya. Anissa Syarifah, Aryani Renaldi, Jenny Gunawan, Faris Hamzah, Rina Mukti, Sipani, Tahul Haikal, Muhammad Al-Kausar, Muhammad Irfandi, Najwa, Esatia, Nurul Sylvia, Nasifa, Rizky Julian, Rafika, Rahmiati, Lesti, Ratu, Sylvia. Oke, baik, silakan semuanya perhatikan dulu kebersihan dan kerapiannya. Coba dicek. Baju yang belum masuk silakan dimasukkan. Sudah rapi semua? Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar ataupun tahu apa itu sunnah dan hadis? Ya, silakan. Hadis dan sunnah memiliki kesamaan, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu ucapan, percakapan, maupun perbuatan. Ya, bagus. Jadi hadis maupun sunnah itu adalah segala sesuatu yang datangnya atau disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari Rasulullah. Paham? Selanjutnya khobar dan atsar. Jadi khobar di sini artinya adalah berita ataupun informasi. Hadis juga sering disebut dengan khobar karena merupakan sama-sama informasi. Namun khobar lebih umum daripada hadis karena khobar itu juga bersumber dari para sahabat. Paham? Sedangkan atsar
perbuatan maupun ketetapan dari para sahabat dan tabi'in. Paham ya? Oke, jadi untuk lebih jelasnya ini kita akan memasuki tujuan pembelajaran kita hari ini. Sama-sama kita perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Selanjutnya, peserta didik dapat membedakan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Oke, jadi sebelum kita ke materi agar kita lebih bersemangat nantinya, kita akan ice breaking dulu, ya. Oke, silakan berdiri semua. Kita akan ice breaking dulu. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Luar biasa semangat yang seperti ini yang harus kalian pertahankan setiap pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke materi kita. Silakan diperhatikan dengan bersama. Oke, jadi judul kita adalah memahami sunnah, khobar, dan atsar. Kita masuk ke pengertian pertama hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim, yang artinya sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, pertujuan maupun sifat dari Rasulullah, itu disebut dengan hadis. Ya. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber ataupun datangnya dari Rasulullah. Itu pengertian dari hadis. Selanjutnya, hadis juga sering disebut sebagai al-khobar. Ini yang Bapak bilang tadi. Hadis juga disebut dengan khobar yang pertama tadi. Kenapa? Hadis juga itu disebut dengan berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah para ahli memberikan definisi yang berbeda sesuai latar belakang disiplin ilmunya masing-masing. Sedangkan sunnah, ya. Sunnah secara bahasa berarti as-sirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus menjadi rasul. Ya, jadi sunnah ini yang menekankan lebih kepada cara kepribadian hidup Rasulullah, baik itu sebelum menjadi nabi maupun sesudah menjadi nabi. Akan tetapi bagi ulama usuliyah, jika antara sunnah dan hadis dibedakan, maka bagi mereka hadis adalah sebatas sunnah qauliyah, artinya sunnah perkataan. Ini berarti sunnah cakupannya lebih luas daripada hadis. Hadis ini dia mencakup perbuatan dan ketetapan Rasulullah sesuai hukum syar'i. Itu dimaksud dengan sunnah. Selanjutnya khobar. Khobar secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah, khobar ini semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun, menurut pendapat yang lain mengatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis. Sehingga definisi khobar adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada selain beliau.
Maksudnya kepada Rasul dan kepada para sahabat. Itu dimaksud dengan khobar. Paham? Jadi khobar ini dia lebih umum daripada hadis. Hadis tadi dia kan hanya perkataan Rasul langsung. Sedangkan khobar ini dia dapat bersumber dari Rasul dan para sahabat. Selanjutnya kita ke Aksar. Aksar secara bahasa berarti baqiyatul asy, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Ya, jadi aksar ini dia sumbernya dari sahabat dan para tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang setelah generasi para sahabat itu disebut dengan tabi'in. Ya, orang yang soleh, orang yang paham agama setelah sahabat itu disebut dengan tabi'in. Paham? Oke, jadi inilah dia pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan aksar. Jadi dari masing-masing keempat ini dia memiliki kesamaan dan perbedaan masing-masing. Untuk lebih jelasnya kita akan menampilkan tayangan yang akan tayang perhatikan nanti. Bagi yang poin-poin yang pentingnya silakan dicatat nanti ya. Silakan perhatikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan semoga selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dari materi hadis, pembahasan pada materi hadis kali ini kita akan membahas tentang hadis, sunnah, asar dan khobar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dua, peserta didik dapat membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Tiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kesamaan dari hadis, sunnah, khobar, dan asar. Mari kita bahas satu persatu tentang apa itu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Satu, hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab hadasa yang memiliki arti bercerita atau memberikan informasi. Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadis tergantung disiplin ilmu ulama yang mendefinisikannya. Misalnya, para ulama usul fikih adalah ulama yang selalu berhubungan ilmu usul dan banyak mempelajari tentang hukum syariat, maka mereka memiliki pengertian sendiri tentang apa itu hadis. Begitu pula dengan ulama fikih misalnya, mereka memiliki pengertian sendiri tentang apa itu hadis. Belum lagi menurut ulama hadis. Jadi, bagaimana pengertian hadis itu? Hadis menurut ulama usul adalah kullu ma shadara min Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu Qur'anil Karim min qawlin wa fi'lin wa taqwirin mimma yuslahu an yakuna dalilan yakunu syar'iyyan. Artinya bahwa hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takdir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Dalam pengertian itu, ulama usul hanya mendefinisikan hadis pada hal-hal yang berhubungan dengan syara saja. Selain itu, ulama usul menganggap tentang hadis, misalnya urusan perkayaan dan sebagainya, karena tidak terkait dengan dalil asal sebuah hukum. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis adalah kullu ma sabaka min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakun muqabil fardhi wal wajibi. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi terdapat dua pendapat mengenai asar. Pertama mengatakan bahwa asar adalah sinonim dari hadis sebagaimana khobar.
Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Sedangkan perbedaan dari tempat istilah tadi, hadis, sunnah, sahabat dan asal adalah pada istilah sunnah dan hadis, di mana sunnah lebih luas dari hadis. Juga khobar lebih luas lagi, yakni penyandarannya juga bisa dilepas sama selama tidak bertentangan dengan syariat atau hukum-hukum yang telah ditetapkan. Setelah kita menggunakan sunnah khobar dan asal, mari kita bandingkan dengan materi yang lalu tentang Al-Quran. Apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Paling tidak, ada empat segi yang membedakan antara hadis dan Al-Quran. Pertama, dari segi bahasa dan makna, di mana Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dalam bentuk wahyu. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW di mana bahasa dan maknanya dari Nabi sendiri. Kedua, dari segi keriwayatan, di mana Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran harus dibaca apa adanya, seperti katanya diturunkan dan diajarkan. Al-Quran tidak boleh diucapkan dengan redaksi berbeda karena menghilangkan unsur kemujizatan. Sedangkan hadis boleh diucapkan dengan redaksi kata atau lafaz yang berbeda tanpa mengurangi maknanya. Tiga, dari segi kemujizatan, pada Al-Quran lafaz dan maknanya adalah mukjizat, sedangkan hadis bukan merupakan mukjizat. Terakhir, dari segi membacanya, di mana membaca Al-Quran bernilai ibadah baik dalam sholat maupun di luar sholat dan akan mendapatkan pahala. Sedangkan membaca hadis tidak termasuk ibadah, kecuali belajar hadis adalah ibadah karena mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam. Hadis tidak boleh dibaca ketika sholat. Sekian mengenai kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan adakan diskusi kerja kelompok. Ya, ini akan Bapak bagikan LKPD-nya. Jadi kalian kerjakan, setelah selesai nanti akan dipresentasikan ke depan. Paham? Oke, selamat mengerjakan. Silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing.
Ada yang udah siap? Oke, masih ada waktu juga. Sudah, jadi waktu kita sudah habis untuk kelompok yang tampil pertama yaitu kelompok 1. Ya, oke, kepada kelompok 1 silahkan tampil ke depan. Silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, silakan. 1. Jelaskan pengertian hadis, sunnah, azan, dan khabar menurut Buya. Hadis, pengertian hadis, sunnah, khabar, dan azan adalah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, dan penetapan beliau. Sunnah, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan penetapan Rasul. Khabar, khabar artinya adalah berita. Khabar adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul dan sahabat. Asal, asal ialah dampak sesuatu atau sisa sesuatu. Asal merupakan istilah bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in. Tetapi terkadang juga digunakan untuk hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Kemudian ada yang ingin bertanya? Kelompok Islam terus mengikuti hadis dan sunnah. Karena hadis dan sunnah merupakan sumber hukum Islam. Kedua, adalah Al-Quran. Itu jawabannya ya. Hadis dan sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Oke, dari selanjutnya. Hadis berfungsi untuk menjelaskan, mengerti, dan merangkai, menegaskan isi Al-Quran. Oke, baik. Jadi hubungan antara Al-Quran dan hadis itu adalah Al-Quran memang kitab yang sempurna, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi fungsi hadis ini adalah agar kita lebih memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran diperintahkan untuk melaksanakan sholat, diperintahkan untuk melaksanakan sholat, dan di hadis dijelaskan mengenai sholat itu sendiri. Sholat itu dimulai dari ketika kita berwudu dan sampai salam. Jadi itulah salah satu fungsi dari hadis. Oke, pada kelompok 1 kita berikan aplausnya. Dan oke, silakan duduk. Luar biasa penampilan dari kelompok 1. Bapak ucapkan terima kasih atas penampilan setiap kelompoknya yang sangat luar biasa, yang Bapak menilainya sudah cukup bagus, ya. Jadi kita bisa di sini membedakan antara hadis, sunnah, khabar, dan azan. Dan juga dikatakan tadi contoh-contohnya juga. Contoh dari sunnah yang bisa kita lakukan sehari-hari, dimulai dari ketika kita bangun tidur. Itu ketika bangun tidur kita berdoa, itu termasuk juga sunnah. Makan menggunakan tangan itu juga sunnah. Ya, ada banyak sunnah Nabi yang kita amalkan sehari-hari. Dan sunnah ini selain kita mendapatkan pahala, juga bernilai untuk kesehatan kita sendiri. Contohnya, ketika makan itu sunnahnya kita makan dengan tangan. Jadi secara kesehatan, secara medis pun itu berdampak kepada tubuh kita. Makanan yang kita makan akan lebih mudah dicerna oleh tubuh kita
surga ketika kita makan dengan tangan daripada makan dengan sendok. Itu salah satu manfaat sunnahnya secara medis. Ya, paham kira-kira? Jadi ulang kembali. Kesimpulannya, hadis sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, takbir atau sifat beliau yang menjadi hukum syara. Sunnah segala yang berhubungan dengan Nabi, baik perkataan, perbuatan, takbir atau sifat beliau bisa dijadikan contoh. Artinya sunnah ini bisa kita katakan kebiasaan Rasul. Kebiasaan Rasul. Apa kira-kira yang biasa Rasul biasa di kehidupan beliau? Ini sunnah ini baik itu Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul maupun juga diangkat. Itu berlaku sunnah. Obat informasi dari Nabi, sahabat atau tabi'in berupa perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Obat ini lebih luas lagi daripada hadis, karena obat ini bisa dari perkataan para sahabat juga. Sedangkan hadis memang berdasarkan dari perkataannya Nabi. Selanjutnya asal ini adalah sumbernya dari sahabat dan para tabi'in. Paham? Jadi asal ini lebih luas lagi karena sumbernya bisa dari tabi'in juga. Oke, kita jelaskan dari tabi'in ini adalah orang soleh ketika setelah generasi para sahabat. Itu disebut dengan tabi'in. Oke, dapat dipahami kira-kira materi kita hari ini? Oke, jadi untuk terakhir saya sampaikan kepada kalian, hari ini kalian sudah belajar dan menampilkan materi kalian dengan luar biasa. Harapan Bapak ke depannya agar kalian lebih bersungguh-sungguh dan lebih bersemangat lagi. Paham? Ya. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar dapat bertahan dari Allah. Berdoa mulai.